Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas setiap anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Di setiap waktu dalam perjalanan kami, Engkau terus ada, menyertai, membela, dan terus menunjukkan semua kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami sangat bersyukur karena kami kembali akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema kekuatan lidah. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, setiap ucapan dapat mengakibatkan yang baik atau kehidupan dan yang buruk atau kematian. Baik atau kehidupan bisa memberi harapan, membangun, menyembuhkan. Buruk atau kematian ini sama dengan menjatuhkan, merusak, dan melukai. Praktek dalam keseharian, perkatakanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan doa. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 3 ayat 1-6, di sana menjelaskan bahwa lidah menentukan arah hidup. Lidah ibarat seperti kemudi kapal, walaupun kecil namun dapat mengarahkan kehidupan di dalam hubungan, relasi, masa depan. Lidah ibarat seperti api yang dapat membakar hutan yang luas. Api kecil adalah kawan, tetapi api besar adalah lawan. Begitu juga dengan ucapan. Perkataan yang kecil, sepele, dapat menimbulkan kepahitan, kemarahan, gosip, dan perpecahan dalam suatu hubungan. Praktek dalam keseharian, jika dapat mengendalikan lidah, maka ini akan menyebabkan kita bisa menguasai seluruh tubuh. Sama seperti mulut kuda yang sudah dikekang, kita dapat mengendalikannya kemana saja kita mau. Dalam hal ini kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi libatkan Roh Kudus. Kita bisa melihat apa yang dijelaskan dalam kitab Amsal 25 ayat 11 dan Efesus 4 ayat yang ke-29. Di sana menjelaskan bahwa lidah adalah saluran berkat. Mengucapkan perkataan yang tepat pada waktunya ibarat apel emas dalam pinggang perak. Perkataan yang membangun dapat memberikan kasih karunia, hikmat, dan pengertian kepada orang yang mendengar. Praktek dalam keseharian, kita bisa pergunakan lidah untuk berucap sebaik mungkin. Gunakan lidah untuk meneguhkan, menguatkan, menyembuhkan, dan menyatakan kasih. Ini adalah cara atau kunci menguasai lidah. Kunci untuk menguasai lidah adalah hanya dengan kita berdoa. Tuhan tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa. Serahkan seluruh hidupmu, setiap langkah, perkataan, pikiran, dan hatimu hanya kepada Allah. Beri semuanya itu dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Mazmur 141 ayat 3-4 di sana menjelaskan, awasilah mulutku ya Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat.
Kemudian Kolose 4 ayat 6 di sana menuliskan, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, karena apa yang meluap dari hati, itulah yang diucapkan oleh lidah. Saudara, mari kita bersama-sama menjaga setiap lidah, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, agar yang kita ucapkan bukan untuk sesuatu yang bisa menyebabkan kematian, tetapi ucapan kita bisa menyebabkan kehidupan, membawa perkataan-perkataan yang berkuasa, yang bisa menolong, yang bisa membangkitkan iman, yang bisa meneguhkan, yang bisa menguatkan setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.